Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya. Gue Bang Seruput, kali ini akan mereview film yang berjudul A Nightmare of Elm Street. Tapi sebelumnya, jangan lupa siapkan cemilan dan seseruput air kehidupan. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita masuk dalam alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan di sebuah kafe dan ada seorang pria yang bernama Dean. Pria itu hendak memesan minum kepada pelayan wanita, namun pelayan itu menghiraukan panggilan dari Dean. Dean pun mengikuti pelayan wanita itu dan melihat-lihat sekeliling kafe yang begitu sangat sepi. Saat Dean berbalik, muncul sosok misterius yang menggunakan alat tajam di tangannya. Dan saat Dean berbalik lagi, ternyata sosok misterius itu telah menghilang. Dan tiba-tiba Dean pun terbangun dari tidurnya dan dihampiri oleh pelayan kafe yang bernama Nancy. Namun saat Dean melihat telapak tangannya, luka yang didapat dari mimpi menjadi luka sungguhan. Kemudian seorang wanita yang bernama Chris menghampiri Dean. Di meja lain ada dua orang laki-laki yang sedang berada di kafe, yaitu Jess dan Quinty. Jess ini adalah mantan dari Chris, dan saat Jess melihat Chris dengan Dean, Jess cemburu dan langsung pergi dari kafe tersebut. Dan kita diperlihatkan kembali pembicaraan antara Dean dan Chris. Dean bercerita bahwa mimpi-mimpi buruk ini datang dari kesalahan masa lalu, dan mimpi itu nyata. Saat sedang asik berbincang, Dean menumpahkan gelas minumnya, dan Chris langsung meninggalkan Dean untuk mengambil lap pembersih. Saat Chris meninggalkan Dean, dengan pikiran yang kacau, Dean pun ketiduran dan masuk dalam mimpi buruknya. Kemudian muncul kembali sosok misterius yang langsung menikam Dean dalam dunia mimpi. Dan saat Chris kembali, Chris melihat Dean dalam dunia nyata sedang menahan tangannya yang membawa pisau untuk merobek lehernya. Namun pada akhirnya pisau itu menancap dan Dean pun tewas seketika. Esokan harinya, semua orang datang ke pemakaman Dean, lebih tepatnya almarhum Dean, tidak terkecuali Nancy dan mantannya Chris yaitu Jess. Dengan bayangan kejadian di kafe, Chris begitu shock dan bertanya-tanya. Kemudian Chris berhalusinasi melihat seorang anak kecil yang membawa bunga, kemudian dilemparkan ke kuburan almarhum Dean. Chris kebingungan karena anak kecil itu terdapat luka di tubuhnya, dan tiba-tiba muncul tangan yang menarik anak itu. Kemudian Chris bangun dan melihat foto-foto yang terdapat di makam. Ternyata ada foto anak kecil yang Chris lihat tadi. Kemudian datang Jess yang menghampiri Chris. Dengan rasa cemburunya, Jess menanyakan hubungan Chris dengan almarhum Dean. Kemudian Chris bercerita tentang kejadian yang berada di kafe, dan Chris bertanya kepada Jess, "Apakah kamu tahu tentang mimpi itu?" Namun Jess menjawab tidak tahu. Dengan rasa cemburunya bahwa Nancy percaya dan mengetahui mimpi itu, karena Nancy sendiri juga mengalami mimpi tersebut. Kita diperlihatkan Nancy yang sedang beristirahat sembari mendengarkan musik Nina Bobo. Saat Nancy memejamkan matanya, tiba-tiba muncul sosok misterius itu dari dinding kamar Nancy, dan seketika Nancy langsung terbangun. Di sisi lain, Chris sedang melihat-lihat album fotonya dan menanyakan foto Chris di waktu kecil yang tidak ada di album foto. Namun ibu Chris menghindari pertanyaan itu dan lebih menyuruh untuk Chris masuk kamar dan tidur. Kemudian Chris masuk ke dalam gudang dan naik ke loteng. Chris menemukan baju yang dipakai anak kecil saat di makam. Namun saat Chris memegang baju tersebut, lampu pun langsung mati dan tiba-tiba Chris langsung diterkam oleh sosok misterius dan Chris pun langsung terbangun. Scene beralih di kampus. Quinty menghampiri Nancy yang bertanya tentang gambar yang dibawa oleh Nancy. Namun tidak lama kemudian, ayah Quinty datang dan menyuruh untuk cepat masuk kelas. Di dalam kelas, saat Pak dosen sedang menjelaskan mata kuliahnya, terlihat Chris yang sedang melihat-lihat gambar di bukunya. Dan Chris melihat gambar senjata yang dipakai sosok misterius itu. Kemudian Chris langsung menguatkan dirinya untuk tidak tertidur dan segera bangun. Namun, ngantuk dan tidur saat jam pelajaran memang begitu nikmat. Hingga akhirnya Chris masuk dalam dunia mimpi dan langsung bertemu dengan sosok misterius itu. Dan kali ini sosok misterius itu terlihat jelas wajahnya saat hendak menikah. Chris terbangun dan langsung berteriak. Sontak seisi kelas langsung kaget dan tidak lama bel pulang pun berbunyi.
Malam pun tiba. Jess menghampiri Chris lewat jendelanya dan ingin mengucapkan permintaan maaf karena sifat posesif dan cemburunya. Aduh, lu udah jadi mantan bro, gak ada hak untuk cemburu dan posesif. Oke, baik. Akhirnya, Chris bercerita tentang mimpi buruknya kepada Jess, dan Jess pun mengatakan hal yang sama, bahwa dirinya pun mengalami mimpi yang sama. Sontak Chris pun langsung kaget dan menenangkan Chris dengan memeluknya. Buaya, buaya, udah jadi mantan, menang banyak lagi. Aduh. Oke, baik, kita lanjut. Kemudian, Chris pun meminta Jess untuk menemaninya malam ini, dan Jess pun langsung menerimanya. Ya iyalah, jelas. Bang Seruput juga mau kalau seperti itu. Kalian juga mau kan, Sobat Seruput? Oke, kita lanjut lagi. Malam pun kian larut. Chris terbangun, sedangkan Jess yang diminta untuk menemani malah tertidur pulas. Nih orang ampun dah, pingin enaknya aja bang. Chris pun keluar untuk mencari anjingnya. Namun anjingnya sudah tewas oleh Kopet itu. Kita panggil saja Kopet ya guys. Seketika Chris langsung lari seedan-edannya karena melihat Kopet itu. Dan Chris bertemu anak yang waktu itu berada di makam. Chris pun ditarik untuk mengikuti permainan petak umpet yang diadakan oleh si Kopet. Dan ternyata itu hanya mimpi. Chris pun mencoba membangunkan Jess, namun Jess susah untuk dibangunkan. Ampun, kuda pengennya enak sendiri nih orang. Chris pun ke kamar mandi untuk mencuci muka, dan saat hendak tidur lagi, tiba-tiba sosok Kopet muncul di sampingnya. Ternyata Chris masih dalam dunia mimpi, dan Jess terbangun untuk membangunkan Chris. Namun Jess terpental, dan Jess menyaksikan secara langsung terbunuhnya Chris oleh sosok si Kopet itu. Jess pun langsung berlumuran darahnya Chris, dan Jess langsung berlari seedan-edannya. Dan apesnya saat Jess berlari, alarm yang dipasang oleh Chris, tepatnya almarhum Chris, berbunyi. Jess pun kembali berlari seedan-edannya karena dikejar oleh polisi. Namun Jess lari ke rumah Nancy. Sontak Nancy langsung kaget, dan Nancy bertanya, itu darahnya siapa? Apakah darahmu? Kemudian Jess menjelaskan bahwa itu darahnya Chris yang terbunuh dalam mimpi. Dan Jess minta Nancy untuk menceritakan mimpi itu karena Jess ingat perkataan Nancy waktu di makam bahwa dia mengetahui mimpi itu, dan dalam mimpi itu berbunyi sebuah nyanyian. Tidak lama, ibunya Nancy mengetuk pintu, dan Jess langsung pergi dan mengingatkan Nancy untuk jangan tertidur. Namun apesnya lagi, Jess langsung diciduk oleh polisi dan langsung masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara, Jess mencoba untuk tidak tidur sampai penghuni satu sel merasa terganggu. Namun Jess akhirnya tidur juga, dan seperti biasa, Jess langsung dibawa ke alam mimpi, dan Jess melihat mayat almarhum Chris, dan tiba-tiba Jess pun menjadi almarhum. Kita berpindah scene. Kita diperlihatkan Quentin yang begitu kurang sehat mukanya karena menahan kantuk. Hingga akhirnya Quentin tertidur dan melihat sosok si Kopet. Namun Nancy datang dan membangunkan Quentin. Nancy langsung menyebut nama Fred, dan ternyata sosok si Kopet dalam mimpi itu bernama Fred. Ibu Nancy pulang dan memanggil-manggil nama Nancy. Terlihat Nancy sedang asik menggambar. Saat ibunya masuk, Nancy langsung bertanya masa kecil bersama teman-temannya dan bertanya tentang Fred. Seketika muka ibunya langsung berubah dan lebih memilih untuk pergi dari kamar Nancy. Kemudian ibu Nancy langsung menelpon seseorang dan berbicara bahwa ingatan Nancy sudah mulai kembali. Baik, kita beralih ke pemandangan yang begitu memanjakan mata. Saat Nancy sedang asik berendam, tiba-tiba muncul sebuah tangan dari si Kopet yang mau, ya begitulah. Namun ibunya Nancy mengetuk pintu hingga akhirnya tangan si Kopet itu menghilang. Namun di sini Nancy tertidur lagi dan berada dalam dunia mimpi. Nancy dibawa ke sebuah tempat dan bertemu dengan Fred si Kopet itu. Nancy bertanya, "Siapa kau?" Dan Fred menjawab, "Kau sudah tidak mengenaliku lagi. Kau sudah dewasa Nancy kecilku, dan baumu sudah mulai berbeda." Seketika handphonenya berdering. Quentin menelpon untuk memberitahu bahwa Jess sudah meninggal atau sudah menjadi almarhum. Ternyata di sini Quentin selalu meminum obat stamina atau adrenalin untuk tetap kuat. Meskipun tidak tertidur, Nancy dan Quentin mencari tahu dan mencoba mengingat masa lalu mereka.
Nincy dan Quentin mencari sesuatu di kumpulan berkas ibunya Nincy, dan Nincy menemukan lembaran foto masa kecilnya dan berisikan nama-nama temannya sewaktu kecil. Dean, Chris, Jess, Nincy, dan Quentin. Mereka satu sekolah yang sama. Namun, tiba-tiba ibunya Nincy datang. Saat itu juga Nincy marah dan meminta penjelasan hingga akhirnya ibunya menjelaskan tujuan kenapa menyembunyikan itu semua. Tidak lain supaya mereka selamat dan terbebas dari kenangan yang buruk. Namun Nincy bertanya tentang siapa itu Fred. Hingga akhirnya ibu Nincy bercerita bahwa Fred adalah tukang kebun di sekolahnya dan Nincy adalah anak kesayangan Fred. Dan saat anak-anak pulang, ternyata anak-anak mengeluh kesakitan di bagian tertentu. Hingga akhirnya para orang tua berencana untuk mengurus masalah tersebut. Di sini kita diperlihatkan Quentin yang sedang berlatih renang. Namun entah kenapa Quentin tenggelam, dan saat ke permukaan Quentin sudah berada dalam dunia lain. Quentin melihat orang yang sedang dikejar-kejar mobil. Ternyata itu adalah Fred semasa hidup. Quentin melihat kejadian itu dalam mimpinya. Fred yang sedang dikejar masuk ke dalam gudang dan ketakutan hingga akhirnya karena gudang itu susah untuk dibuka, akhirnya mereka memutuskan untuk membakar gudang itu bersama Fred hidup-hidup. Disaksikan para orang tua dan Quentin yang hanya memakai kolor. Quentin langsung terbangun dan dikerubungi oleh yang lainnya. Di sisi lain, Nincy sedang mencari semua identitas orang-orang yang ada di foto. Ternyata semuanya sudah meninggal, tersisa Nincy dan Quentin. Hingga akhirnya Quentin dan Nincy memutuskan menarik dan membunuh Fred di dunia nyata. Nincy dan Quentin berangkat ke sebuah rumah sakit untuk meminta obat adrenalin supaya tidak tidur. Dan saat Quentin keluar, Nincy tidak sengaja tertidur dan tiba-tiba dan Nincy pun terbangun. Nincy pun langsung ambil pemanas yang ada di mobil untuk ditempelkan di tangannya supaya tidak tertidur. Dan Nincy pun keluar. Namun ternyata Nincy masih dalam posisi tidur. Dan seperti yang kita tahu, Nincy langsung diteror lagi oleh psikopat Fred. Untungnya Quentin tepat waktu dan Nincy dilarikan ke rumah sakit. Dan saat hendak disuntik, tiba-tiba Nincy berhalusinasi. Di sisi lain, Quentin berhasil mencuri obat adrenalin. Quentin langsung membawa pergi Nincy. Mereka pun pergi ke sekolah masa lalu mereka karena mungkin obatnya berlebihan. Quentin hampir kecelakaan. Mereka pun melanjutkan berjalan kaki menuju sekolah mereka dulu. Mereka langsung masuk dan melihat-lihat isi sekolah sampai ke gudang dan ke kamar psikopat Fred. Saat Nincy melihat sebuah gambar, Nincy mengetahui bahwa ada jalan dari balik papan itu dan langsung meminta Quentin membukanya. Saat masuk ke dalam ruangan itu, Nincy langsung flashback ke masa lalunya dan kita di sini mengetahui bahwa anak kecil itu adalah Nincy yang waktu masih kecil. Quentin menemukan kumpulan foto yang isinya hanya Nincy. Saat mereka melihatnya, mereka marah dan kesal. Teror yang dialami mereka bukan karena mereka berbohong, karena mereka dulu berkata yang sesungguhnya. Apa kalian mengerti? Kalau tidak, berarti sama seperti Bang Seruput. Akhirnya, setelah mereka kesal dan marah, mereka memutuskan untuk menghabisi psikopat Fred, yaitu dengan cara menariknya dari dalam mimpi dengan umpannya sebagai Nincy yang bisa menarik bajunya. Dan Quentin menjaga Nincy selama tidur. Saat rencana itu mereka setujui, barulah mereka saling menyemangati. Dan saat Nincy tertidur, Quentin mencari benda yang keras untuk siap-siap menghabisi psikopat Fred. Namun apesnya, malah Quentin yang tertidur dan masuk dalam dunia mimpi. Saat Quentin melihat-lihat sambil ketakutan, tiba-tiba Quentin langsung ditarik kepalanya dan dicapik oleh psikopat Fred. Nincy terus memanggil Fred. Apesnya lagi, ternyata Nincy juga berada dalam dunia mimpi dan terus diteror oleh psikopat Fred. Nincy pun berusaha bersembunyi di dalam lemari. Namun, tiba-tiba Nincy pun kembali lari seedan-edannya. Kemudian Nincy terjatuh dari atas dan langsung berada di tempat tidur. Psikopat itu terus mengintimidasi Nincy dan mulailah Nincy itu disiksa oleh psikopat itu. Namun di sini Nincy tidak diam. Nincy melawan psikopat dengan menancapkan gunting.
Namun karena Nincy berada dalam dunia psikopat itu, maka hanya sia-sia. Nincy terus berteriak supaya Quentin bisa terbangun. Akhirnya Quentin terbangun dan terus mencoba membangunkan Nincy dalam tidurnya. Karena tidak kunjung bangun, Nincy pun disuntikan cairan adrenalin dan Nincy berhasil menarik psikopat itu dalam dunia nyata dan pertarungan pun dimulai. Usaha demi usaha terus dilakukan oleh mereka berdua, dari menusuk kakinya, memotong tangan psikopat, dan aksi epik dari Nincy. Mamam tuh psikopat. Psikopat pun dibakar kembali. Nincy dan Quentin akhirnya bisa selamat meski harus terluka parah dan dibawa menggunakan ambulan. Namun saat Nincy pulang bersama ibunya, tiba-tiba I'm just glad you're safe. film pun selesai. Oke, terima kasih Sobat Seruput yang sudah menyaksikan review film ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like supaya Sobat Seruput tidak ketinggalan review film lainnya. Oke, bye-bye. Salam seruput.